Ada satu company VTuber nih, Ca, yang bikin satu kesalahan gede. Apa tuh? Yang dimana dia tuh ngebuang fan letter. Jadi parah banget. Bayangkan ya, kau mengidolakan Hasan gitu. Udah nulis malam-malam ngantuk-ngantuk gini Enggak segitunya sih. Ibaratnya gini, kau ngefans sama Hasan, ya kan? Terus tiba-tiba kau ngirimkan surat, terus ku buang suratnya. Wih, sakit hati nggak? Kalau Hasan kalau Hasan doang enggak sih. Tapi berita lengkapnya untuk masalah fan letter dan Niji Sanji, coba nonton sampai habis. Selamat datang di berita lain, di mana kita akan memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, pokoknya berita tentang anime yang nerd-nerd gitu lah, yang cocok untuk para wibu. Dan untuk kalian. Nah, jadi di berita pertama nih, Ca, ada kontroversi dari dunia VTuber nih, Ca. VTuber lagi, pinjol nggak? Enggak. Bukan S3 nuklir juga. Nah, tapi ini dari agensi gede. Bukan Hololive yang pasti, karena Hololive mah normal-normal aja ya. Apa virtual? Aku virtual, aku kenal orang-orang. Terus bukan ya? Bukan, ini sekarang ini ada di Niji Sanji. Mereka itu kan mendapatkan fan letter biasanya kan. Iya, kayak biasa gue tuh ngirim buat Vinana. Beneran ngirim? Enggak. Emang kau tahu cara ngirim surat? Enggak. Tuh kan? Gue chat aja sih, di live chat. Nah intinya, jadi gini, cerita lengkapnya adalah di mana mereka itu mendapatkan fan letter dan kebetulan entah kenapa fan letter itu kebuang. Kebuang apa dibuang nih? Kebuang. Jadi surat itu dimiliki oleh fansnya Suzuyaki kan. Dan ditanyain nih Suzuyaki, lu dapat nggak fan letter dari gua? Ditanya-tanyain dong sama fansnya, ternyata Suzuyaki, hah? Fan letter? Aku nggak pernah dapat tuh fan letter. Usut punya usut, ternyata staff Anycolor waktu lagi ngeberesin kantor nggak sengaja ngebuang surat itu. Ini bukan pertama kalinya ya Niji Sanji melakukan hal yang aneh-aneh. Iya, kayaknya udah ke berapa nggak bisa dihitung ya. Ya udah banyak ya. Jadi aku sebenarnya cukup bersimpati gitu. Nah, kejadian ini sebenarnya itu terjadi antara di bulan Februari sampai Desember 2024. Yang dimana katanya fan letternya kebuangnya di situ. Untuk liver lain, mereka nyebutnya liver ya, bukan streamer atau VTuber. Untuk liver lain, mereka itu nggak kenapa-napa fan letternya, tapi untuk Suzuyaki spesifik itu hilang. Baru ini aja kan? Baru ini untuk kayak 2024. Ini aja kan? Aku nggak tahu satu surat atau kumpulan surat karena di sini nggak ada statement lengkapnya ya. Tapi intinya adalah mereka kan udah ini fan letternya, udah diselidiki siapa yang ngebuang, dipecat. Udah dipecat karena mereka tahu seberapa pentingnya fans bagi liver Niji Sanji. Dan mereka nggak mau bikin kesalahan yang aneh. Iya, langsung mereka nunjukin ini udah gue pecat nih, udah tenang aja, nggak bakal ada kejadian kayak gini lagi. Betul. Dan emang ya fans di sini tuh penting banget gitu dalam industri entertainment gitu. Jangan sampai kayak, kalau kalian nggak suka mah nggak usah nonton. Masih banyak kok yang mau nonton. Entar nanti nggak ada yang nonton, entar nanti marah gitu, kayak sedih, nggak ada yang nonton, menyalahkan fans. Menurut gue jangan merasa superior lah. Jangan merasa superior. Jangan merasa kalau kalian tuh nggak butuh didukung. Terutama ini ngomongin perusahaan entertainment. Iya, apalagi salah banget nih kalau ada perusahaan entertainment tidak mengindahkan fansnya karena sumber duitnya kan dari fans. Apalagi kalau lagi ini ya mempromosikan sesuatu tuh kayak lu nonton boleh, nggak nonton serah gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu, ajak. Dan menurutku Anycolor atau di sini Niji Sanji itu tepat banget untuk memecat orang yang ngebuang tadi. Entah ini sengaja atau enggak, cuma itu menunjukkan kan komitmen mereka untuk menjaga perasaan fans. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah perlu banget ngemecat itu orang atau enggak? Atau jangan-jangan sebenarnya kalian pernah ngirim fan letter ke gua tapi kebuang? Kalau itu sengaja aku buang. Sengaja. Berita selanjutnya dari industri anime seperti biasa. Jadi ceritanya, tahu nggak sih anime yang paling hype banget di musim ini? Anime yang paling epic banget, bukan Sakamoto Days. Apa coba? Solo Leveling. Boruto. Kan udah nggak ada. Bakal lagi nanti ada. Orang belum ada kabar, gimana sih Boruto nggak ada. Nah, intinya Solo Leveling itu merusak internet. Solo Leveling apa Sister Leveling? Solo Leveling. Kalau Sister Leveling udah nonton belum? Udah, kan kemarin. Nice. Nah, intinya Solo Leveling itu merusak internet yang dimana episode 6-nya itu kan bagus banget di hype-nya tuh, kayak peak banget. Kan ini episode dimana episode 5-nya gantung, terus habis itu episode 6 dilanjutin. Kan mau berantem nih, udah mau berantem, gantung, akhirnya ditunggu-tunggu sama orang.
Dan begitu keluar, orang-orang penasaran sama hype-nya dan nonton berbarengan, tapi situsnya rusak. Jadi Crunchyroll Saking sama ramenya. betul, Crunchyroll sama beberapa situs kayak entah itu situs petani atau situs yang resmi itu sampai beberapa di antara mereka ada yang rusak. Saking ramenya, overhype-nya. saking hype, enggak overhype dong. Mungkin bagus mungkin Solo Leveling. Udah nonton belum? Udah lah. Bagus gila. banget. Bagus sih actionnya. Peak. Tanya Hasan. Bagus nggak San? Bagus. Tapi menurut lo dibandingkan dengan Dandanan episode 7 bagusan mana? Kalau actionnya bagus ini sih kalau aku ya. Karena lebih flashy aja. Kalau gitu. secara animasi. Aku lebih suka Dandanan episode 7. Secara direksi emang beda. Cuma di episode yang 6 di Solo Leveling, aku ngerasa kayak actionnya intens nih. Ini baru anime action gitu. Harusnya Nggak dari kayak- season 1 kayak gitu. Season 1 kayak gitu juga. Oh, sebagus itu juga. Bagus, kau nonton cuma sampai episode 3, nggak lanjutin Iya. sih. Makanya dilanjutin, karena emang sebagus itu Solo Leveling animasinya, cuma ceritanya ya mid aja. Dan ya kalau kalian udah baca manhwanya mungkin kalian bosan, tapi saranku tetap nonton animenya, karena emang peak lah ini anime dibandingkan sama anime-anime lain. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah Solo Leveling emang sebagus itu atau ini cuma overhype doang? Overhype. Orang ini nggak nonton. Berita selanjutnya adalah berita tentang yang dimana ini ada studio nih, ya kan? Studio ini awalnya mengerjakan Konosuba, tapi setelah itu dia tidak mengerjakan Konosuba lagi. Kenapa gitu? Nah, jadi ada wawancara dari CEO Studio Din Studio, yang dimana katanya mereka lebih mementingkan work-life balance daripada profit di studio. Bagus dong. Bagus Dong. Bagus work-life balance. Karena seperti yang kita tahu kan, anime itu industrinya nggak sehat. Dalam artian jadwalnya nggak beraturan. Kayak industri entertainment itu most likely emang jam kerjanya kacau. Karena mereka kan mesti provide terus ada deadline-nya juga yang mepet dan masalah produksi lainnya. Tapi untuk Studio Din mereka nggak peduli. Nah, ini masih asumsi beberapa orang di internet. Katanya kemungkinan alasan dari Studio Din nggak mengerjakan Konosuba lagi adalah karena mereka lebih mementingkan work-life balance. Nah, dan itu kenapa? Karena mereka nggak mau ngambil pekerjaan yang deadline-nya mepet. Akhirnya Konosuba pindah ke Studio GC Staff. Kurang lebih kayak begitu. Tapi justru sebenarnya menurut gue ini langkah yang bagus sih. Ya, langkah bagus, tapi dampak buruknya adalah si studio itu mengalami kerugian 2-3 tahun. Maksudku 3 tahun rugi tuh ngapain? Rugi tuh memang ya mungkin makan seadanya. Studionya yang kasihan itu mesti utang, mesti apa gitu kan, takutnya bangkrut gitu. Tapi untungnya staffnya udah bisa Adaptasi. Dan akhirnya mereka bisa memproduksi anime lagi gitu kurang lebihnya. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apakah keputusan dari Din Studio ini udah tepat atau enggak? Berita selanjutnya ada apa, Ocha? Berita selanjutnya ada berita dari autor manga Vinland Saga. Siapa namanya? Namanya adalah aku juga lupa. Makoto Shinkai. Ya, nama autornya adalah Makoto Yukimura, yang dimana dia ini kan udah kerja selama 20 tahunan buat ngerjain Vinland Saga. Kenapa nih autornya, kenapa emang? Nah, dia ngomong ke gue, Ngomong ke lu? ya udah capek, mau bikin genre baru aja lah gitu. Oh, jadi bikin genre apa tuh? Dia bikin genre sci-fi, Science fiction? science fiction. Oh. Jadi dia mau, kan biasanya nih Vinland Saga ini kan sejarah ya, Sejarah. ngantuk gitu kan, sejarah gitu. Nah, Apa? dia ngomong yang sci-fi, yang lebih eksperimental gitu. Jadi dia bilang ke gue, udah bosen nih. Akhirnya autor dari Vinland Saga ada rencana untuk membuat manga science fiction. science fiction. Daripada sejarah mulu, bosen ya kan science fiction. Ini kayak science fiction tuh kan kayak Dr. Stone gitu kan. Iya, Dr. Stone. Nah, intinya kayak gitu. Jadi autornya Vinland Saga itu katanya udah bosen mau bikin udah bosen sama genre sejarah dan dia mau bikin sci-fi. Dan selanjutnya ada berita apa, Ocha? Ada berita dari ReZero. Nah, ReZero aku aja yang ngomongin. Jadi, katanya ReZero itu episode yang baru, episode 10 atau episode 60, kalau dihitung dari semuanya, katanya produksi anime episode 10 itu memakan waktu 1,5 tahun. Untuk satu episode. God damn! Gak heran sih episode Absolute Cinema. Aku yakin orang yang fans ReZero bakal suka.
Apa? Apakah se-invested itu sampai satu episode 1,5 tahun? Sebenarnya ada beberapa versi sih dari berita ini. Sebenarnya ada yang bilang kalau satu episode ini dikerjain selama 1,5 tahun, 1,5 tahun. Nah, ada yang bilang storyboardnya dari episode 1 sampai episode 10 itu 1,5 tahun. Jadi sebenarnya akumulasi dari 1 sampai 10 1,5 tahun. Ada yang bilang dari episode 1 sampai 10, ada yang bilang cuma episode 10 doang 1,5 tahun. Nah, kalau menurutku sendiri nggak mungkin episode itu dibuat 1,5 tahun. Karena terlalu lama. Dan kalau dilihat-lihat sih untuk 1,5 tahun tidak sebagus itu gitu. Cuma kalau diproduksinya keseluruhan dari episode 1 sampai 10 1,5 tahun ya masih oke-oke aja. Masih oke. Iya. Tapi kalau 1,5 tahun untuk satu episode harusnya bisa lebih lagi. Mending Jujutsu Kaisen jauh lebih bagus animasinya. Padahal mereka ngerjainnya di lock basement 1,5 hari. 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Iya, mepet banget deadline-nya kalau ini, dan mereka masih bagus gitu. Dan aku ngerasa ya untuk ReZero ini episode 10 ini bener-bener aku nggak melebih-lebihkan ya, menurutku cukup bagus. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah episode dari ReZero ini bagus? Apakah beneran kayak worth 1,5 tahun? Kayak 1,5 tahun produksi? Aku sih nggak yakin ya. Berita selanjutnya, ada berita tentang orang tua berumur 62 tahun yang kena tipu. Kasian banget, udah tua ketipu. Iya, ketipu. Ya, di Jepang sendiri sebenarnya kasus orang tua ketipu itu udah sering banget. Oh iya. Iya, jadi biasanya diurus gak sama polisi? Harusnya sih diurus, tapi aku nggak tahu karena aku bukan orang Jepang ya. Intinya orang tua ini kena tipu sebesar 1,5 miliar. Itu kalau di yenin ya 15 juta yen sih. Itu udah dapet cimol berapa bungkus ya? Ya, rumahmu tenggelam sama cimol. Iya, banyak banget dong. Itu kenapa bisa dia ketipu itu? Jadi ceritanya itu orang tua ini itu dapat tawaran dari orang-orangan yang ada di internet. Buat katanya jadi voice actor. Enggak, bukan. Nih nonton anime ini nih, kalau nonton anime bakal dapat bayaran karena nonton doang. Iya. Nah, jadi kayak ada sistem gitu, dan katanya sistemnya cocok untuk para otaku atau orang yang suka anime gitu. Nah, masalahnya adalah tiba-tiba habis itu orang tua ini dihubungin sama orang yang ngaku dari studio gede. Kita nggak dikasih tahu apa nih dari oknum studio mana. Tapi intinya orang ini menawarkan kayak ayo investasi ke sini ke kita mau bikin anime nih. Nanti kau bakal dapat hak cipta dan bakal dapat kayak masuk dalam bagian dari komite produksi. Gila, segampang itu ya? Investasi terus habis itu masuk komite produksi. Kalau segampang itu lu udah ke Jepang pasti kan nggak mungkin. Udah kaya, gila. Iya. Banyak banget tuh anime yang gue tahu bakal bagus dan akhirnya bisa ku invest pakai duit gitu. Iya, apalagi kerjaan lu nonton anime. Nonton anime dibayar enak kan? Iya, tergantung sih. Tapi kok stres sih kalau nonton anime dibayar dan bikin reviewnya capek, sumpah. Tapi intinya orang tua ini kena tipu lah. Dan ya, gimana pendapat kalian? Apakah kalian pernah kena tipuan kayak ayo nonton di situs ini, nanti kalau kalian nonton iklannya, nonton animenya bakal dibayar. Berita selanjutnya ada apa nih, Ca? Selain orang tua ketipu? Kan orang tua ketipu itu berita sedih. Iya. Sekarang ada berita bahagia. Bahagia. Beneran ada yang menikah. Siapa yang menikah? Tapi bukan gue dan lu. Takutnya dia penonton berekspektasi, wih, apakah Oce dan Akil mengumumkan pernikahan di berita lain gitu kan? Nggak mungkin sih. Iya. Di Twitter. Jadi game Love Live itu kan ada karakternya nih. Ada karakter. Ada yang namanya Hanamaru. Iya. Nah itu Kunikida gitu. Kunikuda Hanamaru itu kan. Ya, aku lupa nama karakter. Gua sempet main dulu, tapi udah nggak main lagi. Nah, si voice actornya yang bernama Kanako akhirnya mengumumkan pernikahannya. Damn, selamat menikah. Tapi ada hubungannya nggak sama kita? Nggak ada kan? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Tapi kan dia ngumumin pernikahan nih. Betul. Terus di suatu hari ya, ada yang nge-tag dia nih di Instagram nih. Ntar dia ngasih tahu nggak siapa pasangannya dia waktu dia ngumumin? Dia nggak ngasih tahu, dia. Oh, jadi cuma low-key. Cuma ngumumin, kasih tahu kalau dia nikah, udah kayak gitu. Iya, dia nggak bilang, dia backstreet dari fans. Backstreet, iya. Terus tiba-tiba ada yang nge-tag, terus biasa kan fans ini kan ngecek dong. Iya. Sering rajin nih ngecek-ngecekin. Nge-stalking. Kok foto pernikahan gitu kan. Nah, ternyata suami dari si Kanako ini adalah orang India.
Bukan orang Jepang. Bukan. Nah tapi akun yang nge-tag ini langsung private. Setelah rame. Setelah diomongin orang kan, ini kan rame banget dong pasti. Rame lah, iyalah kan Love Live ada hubungannya sama idol gitu kan. Nah rame, akhirnya si yang nge-tag ini, akun yang nge-tag ini akhirnya private. Tapi nggak tahu nih apakah kena mental kah atau kena mental, atau mungkin dia nggak mau diusik privasinya. Kayak jangan ganggu gua gitu. Semuanya diam, jangan ganggu gua. Iya. Jadi oke, cukup masuk akal. Nah, kalau menurut kalian kira-kira kenapa orang ini private account? Dan itu aja dulu untuk berita lain, di mana kita akan memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, pokoknya berita yang cocok untuk anime, pencinta anime, wibu, nerd atau geek lah ya. Dan ya, aku Akil Samyang. Aku Ocha Maca. Dan ya, stay clean and sound.